Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa jaga kesehatannya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita harus menuruti semua protokol kesehatan dan tetap stay home belajar bersama saya di materi kewirausahaan SMK Negeri 2 Sukabumi. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari yang namanya perakitan produk. Mengapa kita harus mempelajari materi tentang perakitan ini? Pertama-tama, mari kita bayangkan kita sedang dalam petualangan untuk mencari harta karun yang ada dalam suatu map. Dan kita harus mengumpulkan beberapa kunci yang tersebar di pulau tersebut untuk mendapatkan harta karun tersebut. Di poin yang pertama ini, kita akan menemukan kunci yang pertama menuju harta kita, yaitu kunci yang bernama apa itu perakitan. Mari kita baca syarat untuk mendapatkan kunci tersebut. Di sini dikatakan kita harus bisa menjelaskan apa itu perakitan produk untuk mendapatkan kunci tersebut. Mari kita jelaskan. Perakitan produk merupakan suatu proses dalam kegiatan industri dengan cara menyusun beberapa komponen menjadi suatu produk yang nantinya produk ini akan memiliki suatu fungsi tertentu. Yeay! Sekarang kita sudah mendapatkan kunci yang pertama. Tersisa 3 kunci lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju poin kedua. Di poin ini, kita akan mendapatkan salah satu kunci, yaitu kunci yang diberi nama metode perakitan. Mari kita baca syarat untuk mendapatkan kunci tersebut. Di sini dikatakan kita harus bisa menjelaskan 3 metode yang ada dalam perakitan, yaitu yang pertama cascade, yang kedua balance, dan yang ketiga adalah knockdown. Cukup susah juga ya syaratnya, tapi tidak apa-apa, mari kita jelaskan. Pertama, metode cascade adalah suatu metode dalam perakitan yang prinsipnya banyak digunakan untuk penyambungan yang langkah-langkahnya dijalankan secara berurutan. Dan biasanya digunakan dalam penyambungan riveting, karena langkah-langkahnya berurutan dimulai dari memasang paku rivet pada baja tipis yang akan disambung. Lalu, jepit dengan nailer sampai ujung paku rivetnya terpotong. Dan langkah-langkah ini harus dijalankan secara berurutan. Yang kedua adalah metode balance. Adalah metode yang sama seperti pengelasan, tapi metode ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan pada titik-titik tertentu dalam suatu produk dan biasanya digunakan di industri mobil dan juga kendaraan-kendaraan lainnya. Yang ketiga adalah metode knockdown. Adalah suatu metode perakitan yang dimaksudkan untuk memudahkan kita sebagai konsumen maupun karyawan dalam membongkar pasang produknya dan biasanya produk ini disambung dengan baut atau mur dalam perakitannya. Yeay! Kita berhasil mendapatkan kunci yang kedua dan tersisa 2 kunci lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju poin yang ketiga. Di poin ini, kita juga akan mendapatkan kunci yang diberi nama sistem perakitan. Cukup menarik. Mari kita baca apa saja syarat untuk mendapatkan kunci tersebut. Di sini dikatakan syarat untuk mendapatkan kunci tersebut ada 2, yaitu yang pertama, kita harus bisa menyebutkan ada berapa jenis sistem perakitan, dan yang kedua, kita harus menjelaskannya. Mari kita mulai dari syarat yang pertama. Dalam perakitan produk memiliki 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem manual
dan yang kedua adalah sistem otomatis. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem manual, yaitu sistem perakitan yang masih mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan sistem otomatis adalah sistem perakitan yang sudah menggunakan mesin dalam proses perakitannya. Yeay, kita akhirnya sudah mengumpulkan 3 kunci. Dan kunci yang terakhir berada di poin selanjutnya. Mari kita menuju ke sana. Akhirnya kita sampai di poin terakhir, di mana di sini terletak kunci terakhir untuk membuka harta karun kita, yaitu kunci yang bernama rancangan perakitan. Mari kita baca apa saja syarat untuk mendapatkan kunci tersebut. Di sini dikatakan bahwa syarat untuk mendapatkan kunci tersebut yaitu dengan cara menjelaskan apa itu rancangan perakitan. Nampaknya cukup mudah untuk yang satu ini. Mari kita jelaskan. Rancangan perakitan yaitu gambaran dari kerangka dasar sebuah produk yang nantinya akan dipakai dalam menyusun bahan-bahan produk tersebut, sehingga terciptalah suatu produk yang memiliki fungsi. Yeay! Akhirnya semua poin telah terjelajahi dan kita memiliki semua kunci untuk membuka peti harta karun kita. Sekarang, saat yang kita tunggu-tunggu yaitu membuka peti harta karun itu. Dan kira-kira apa ya isinya? Oh, ternyata ini adalah sebuah teka-teki untuk kita yang ditulis dalam huruf Jepang dan terdapat sebuah clue di dalam kanji tersebut. Clue-nya adalah Guru Kewirausahaan RPL di SMK Negeri 2 Sukabumi. Silahkan pecahkan teka-teki tersebut dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selalu ingat stay safe, stay home, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.